Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari pembelajaran ekonomi dengan topik terbaru, yaitu tentang manajemen. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa yang menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah mendeskripsikan konsep manajemen. Itu sebagai kompetensi dasar kognitif, sedangkan untuk keterampilan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengimplementasi fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian manajemen, menjelaskan jenjang manajemen, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen, dan mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen. Lalu yang berikutnya adalah pengertian manajemen. Tentang pengertian manajemen, ada beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai manajemen. Yang pertama adalah Prajudi Atmosudirjo. Dia mendefinisikan bahwa manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan. Ahli yang kedua ada Sondang P. Siagian. Dia menjelaskan bahwa manajemen itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Lalu yang ketiga, Karnadi Warga Sasmita menjelaskan bahwa manajemen adalah mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha. Lalu yang berikutnya ada Manulang. Menurut dia, manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan atau pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu menurut De Lianggi, menjelaskan bahwa manajemen adalah proses menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Lalu Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Lalu berikutnya ada menurut J.R. Terry. Menurut dia, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. Ahli yang berikutnya adalah John D. Millet. Menurut dia, manajemen adalah suatu kesatuan proses pembimbingan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kerja terhadap orang-orang yang tergabung dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Lalu ada menurut Harold Koch dan Cyril O'Donnell. Menurut mereka, manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Lalu ahli yang terakhir adalah Marie Parker Follett. Menurut dia, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam organisasi. Maka dari pengertian para ahli di atas, kita menyimpulkan pengertian manajemen itu dari 3 sisi. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli itu, maka pengertian manajemen itu dapat disimpulkan dalam 3 segi atau ditinjau dari 3 sisi.
Yang pertama, manajemen ditinjau dari segi seni. Apabila manajemen ditinjau dari segi seni, maka manajemen itu disebut sebagai seni menyelesaikan pekerjaan menurut melalui pekerjaan orang lain. Yang kedua, manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, manajemen itu didefinisikan sebagai bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Lalu yang ketiga, ditinjau dari segi proses. Dari segi proses, manajemen itu didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Itu adalah pengertian manajemen dilihat dari tiga sisi, sebagai seni, proses, dan ilmu pengetahuan. Ada 14 prinsip manajemen. Ada 14 prinsip manajemen. Yang pertama, prinsip pembagian kerja, division of work. Pada prinsip ini, bahwa pembagian kerja harus dilakukan agar terjadi spesialisasi. Jadi pembagian kerja harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian tenaga kerja agar efektivitas dan efisiensi terjadi. Nah, dalam pembagian kerja, division of work itu biasa dikenal istilah the right man in the right place. Penempatan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Apabila itu dilakukan, maka akan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ada yang disebut dengan wewenang dan tanggung jawab. Authority and responsibility. Dalam melakukan tugasnya, seorang pemimpin itu harus dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang. Setiap pekerjaan harus memberikan tanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. Prinsip yang ketiga, ada disiplin. Disiplin itu merupakan kepatuhan dan ketaatan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Maka di dalam prinsip manajemen itu, disiplin itu menjadi salah satu prinsip yang penting. Karena dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Lalu prinsip yang keempat adalah kesatuan perintah, unity of command. Dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya, para karyawan itu harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah. Artinya karyawan itu harus menerima petunjuk dari satu orang saja. Karyawan perlu mengetahui pihak yang harus bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Maka karyawan itu harus menerima perintah dari satu orang. Sehingga tugas atau pekerjaan itu dijalankan dengan fokus. Prinsip yang kelima, ada yang namanya kesatuan arah, unity of direction. Prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan dalam organisasi sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja dengan menggunakan satu perencanaan. Kegiatan organisasi diarahkan oleh satu orang dengan menggunakan satu perencanaan. Maka kesatuan arah ini ada kaitannya dengan kesatuan perintah atau unity of command tadi. Lalu yang berikutnya ada prinsip mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Subordination of individual interest to the common good. Artinya di dalam setiap organisasi, kepentingan organisasi secara keseluruhan itu harus diutamakan atau berada di atas kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan bersama. Prinsip berikutnya adalah prinsip pemberian upah, remuneration. Setiap orang atau setiap karyawan itu bekerja tentu ingin mendapatkan upah. Oleh karena itu, pemberian upah yang merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan atas keterlibatannya dalam pekerjaan. Maka prinsip upah lebih untuk prestasi lebih dan upah yang sama untuk prestasi sama
perlu diterapkan. Artinya harus adil. Ya, seseorang yang memiliki prestasi lebih, ya layak mendapat upah yang lebih. Ya, jadi pemberian upah. Lalu berikutnya adalah pemusatan, ya, centralization. Suatu wewenang dapat dipusatkan, ya, dapat pula didelegasikan untuk memperlancar kegiatan. Pada perusahaan atau organisasi skala kecil bisa menggunakan pemusatan wewenang, ya, sentralisasi. Tapi pada perusahaan skala besar bisa mendelegasikan pada pejabat-pejabat tertentu, ya, desentralisasi. Nah, jadi di dalam organisasi itu juga ada yang namanya sentralisasi, ada desentralisasi, ya, pemusatan kewenangan. Kalau organisasinya besar, ya, itu bisa menggunakan prinsip desentralisasi. Tapi kalau organisasinya kecil, itu biasanya dapat menggunakan pemusatan wewenang, ya, pemusatan kewenangan pada satu titik. Lalu berikutnya ada yang namanya jenjang jabatan, ya, the hierarchy. Jenjang jabatan dalam suatu organisasi sering digambarkan dalam garis-garis rapi dalam bagan organisasi. Ya, jadi garis wewenang digambarkan dengan jelas. Mana direktur utama, posisinya di mana, di bawah direktur utama ada apa, ya. Misalnya ada manajer, di bawah manajer itu ada apa, misalnya ada supervisor, di bawah supervisor itu ada apa, misalnya ada mandor, di bawah mandor itu ada apa, ya, misalnya ada karyawan. Jadi itu namanya jenjang jabatan dan harus jelas. Yang mulai dari tertinggi sampai jabatan yang paling terendah. Lalu berikutnya ada tata tertib, ya, order. Ya, ini ada kaitannya dengan kedisiplinan juga. Ya, ketertiban akan terwujud apabila karyawan maupun atasan mempunyai disiplin yang tinggi. Ketertiban dan kedisiplinan itu sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan guna mencapai tujuan. Ketertiban, ya, kedisiplinan terhadap tata aturan dalam perusahaan atau organisasi itu akan memperlancar kegiatan usaha sehingga tujuan, ya, dapat dicapai. Lalu berikutnya adalah keadilan, ya. Nah, keadilan akan menimbulkan loyalitas bagi karyawan. Artinya pimpinan dalam suatu organisasi itu harus mampu berbuat adil atas karyawannya. Keadilan yang diterima oleh karyawan itu antara yang satu dengan yang lain itu harus betul-betul diperhatikan oleh pimpinan. Ya. Atasan harus adil pada karyawannya dengan memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Setiap karyawan itu memiliki hak dan atasan itu harus memberikannya. Dan tidak boleh ada yang namanya pilih kasih. Karena apa? Karena keadilan itu akan mendorong peningkatan, ya, loyalitas karyawan. Lalu berikutnya adalah stabilitas pegawai. Prinsip stabilitas pegawai atau stability of staff. Nah, kestabilan karyawan perlu dijaga agar karyawan berjalan, ya, agar pekerjaan karyawan itu dapat berjalan dengan lancar. Perputaran atau pertukaran karyawan yang terlalu sering itu tidak baik bagi kelancaran perusahaan. Ya, misalnya perputaran karyawan itu maksudnya pergantian. Ya, misalnya sekali sebulan itu karyawan ganti. Ya, sekali sebulan itu karyawan dipecat lalu cari yang baru. Itu tidak baik. Artinya kestabilan karyawan itu harus dijaga. Ya, maka pertukaran atau pergantian karyawan itu, ya, tidak baik dilakukan sesering mungkin. Lalu berikutnya adalah inisiatif. Ya, prinsip inisiatif. Nah, setiap karyawan itu harus diberi kebebasan untuk mengemukakan inisiatif serta menjalankannya. Artinya karyawan itu diberikan kebebasan untuk berpikir, diberikan kebebasan untuk berkreasi, untuk, ya, menjalankan kegiatan-kegiatannya. Lalu berikutnya adalah semangat kerja, ya, esprit de corps. Dalam satu organisasi, dalam melakukan kegiatan harus ditumbuhkan rasa semangat persatuan, ya, sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, itu adalah 14 prinsip, ya, 14 prinsip dari manajemen. Nah, berikutnya kita akan melihat unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada 5. Yang pertama manusia, man. Yang kedua uang, money. Yang ketiga bahan atau materials. Yang keempat itu adalah mesin. Yang kelima ada metode. Nah, unsur-unsur manajemen ini ya, menjadi salah satu unsur yang mendukung bagi keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Unsur yang pertama, man. Man itu adalah sumber daya yang paling produktif dan paling penting. Kenapa paling penting? Karena keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada manusia. Apabila uang ada, mesin ada, bahan ada, metode ada, tapi manusia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Maka manusia itu atau man itu menjadi unsur manajemen yang paling pertama. Ya, karena manusia ya yang mengendalikan, ya yang merancang semua kegiatan-kegiatan dalam sebuah usaha atau organisasi. Yang kedua, unsur uang, money. Uang itu diperlukan dalam menjalankan organisasi. Tanpa uang tentu kita tidak bisa mendapatkan bahan-bahan mentah, tidak bisa mendapatkan mesin. Maka uang itu diperlukan untuk biaya operasional organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga ada materials. Ya, materials itu terkait dengan bahan yang diperlukan untuk penciptaan produk. Atau lebih sederhana kita katakan sebagai bahan baku dalam suatu perusahaan ya untuk ya, menjadi bahan dasar dalam pembuatan satu produk. Lalu unsur yang kelima, yang keempat itu adalah mesin. Mesin itu diperlukan dalam proses produksi. Ya, di negara-negara maju, ya, penggunaan mesin canggih itu ya, sangat mendukung bagi produksi yang efisien dan efektif. Lalu yang terakhir itu adalah metode. Ya, metode itu mengacu kepada teknik produksi. Ya, metode itu mengacu kepada teknologi atau teknik produksi yang digunakan. Nah, itulah unsur-unsur manajemen, ya, man, money, materials, machines, dan metode. Berikutnya, fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen itu secara umum ada yang disebut dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Biasa disingkat dengan POAC. Ini kita ambil fungsi manajemen secara umum. Karena beberapa ahli memberikan fungsi manajemen yang berbeda. Ada yang 5, ya, ada yang 4. Ya. Tapi secara umum, setiap ahli itu ada persamaannya. Persamaannya itu sama-sama punya planning, sama-sama punya controlling, dan sama-sama punya organizing dan actuating. Cuman ada sebagian yang menambah misalnya directing ya, dan lain sebagainya. Maka kita pakai yang POAC, ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan itulah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah yang harus dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Maka setiap kegiatan itu harus diawali dengan sebuah perencanaan. Ini fungsi yang pertama. Ya. Perencanaan yang baik itu harus berpedoman pada 5W tambah 1H, yaitu what, apa yang akan dikerjakan. Yang kedua itu adalah why, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Yang ketiga where, di mana pekerjaan itu akan dilakukan.
Yang keempat, kapan, when pekerjaan itu akan dilakukan. Yang kelima, siapa yang akan melakukan pekerjaan, who. Lalu yang keenam itu how, bagaimana cara melaksanakannya. Jadi perencanaan itu adalah proses dasar. Disitulah ditentukan apa tujuannya, bagaimana langkahnya. Maka setiap pimpinan organisasi atau perusahaan itu dalam merumuskan perencanaan itu harus berpedoman pada 5W tambah 1H itu. Nah, kita pun dalam kehidupan sehari-hari tentu dalam memulai satu kegiatan biasanya kita mulai dengan sebuah planning. Kalaupun mungkin tidak harus mendetail dengan menggunakan 5W tambah 1H, tapi minimal kita punya planning ketika kita misalnya mau melakukan satu kegiatan. Tapi dalam organisasi yang besar, ya, pimpinan itu harus berpedoman pada 5W tambah 1H supaya tercipta planning atau perencanaan yang efektif. Yang kedua, ada namanya pengorganisasian. Ya. Pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu atau organizing itu adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta satu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengorganisasian inilah keseluruhan proses mengelompokkan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta satu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya, ya, dalam prinsip pengorganisasian itu perlu diperhatikan yang pertama penetapan tujuan yang jelas. Ya, jadi sebelum dikelompokkan orang-orangnya, sebelum ditetapkan orang-orangnya, maka perlu juga ditetapkan tujuan apa yang mau dicapai. Lalu pembagian kerja yang jelas. Ya, siapa yang mau mengerjakan ini, siapa bagian ini itu harus jelas. Lalu pelimpahan wewenang. Ya, pelimpahan wewenang. Perlu juga kesatuan komando. Perlu juga rentangan kekuasaan dan tingkat kekuasaan serta koordinasi. Itu perlu diperhatikan ya ketika proses pengorganisasian itu berlangsung. Lalu prinsip atau fungsi yang ketiga itu adalah actuating. Ya, penggerakan, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, sekali lagi, penggerakan itu, actuating itu adalah fungsi menggerakkan orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan penggerakan itu, ya, keberhasilan dalam kegiatan actuating itu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Ya, orang mau digerakkan itu tentu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan manajer. Ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada yang otoriter. Kalau dikatakan gaya kepemimpinan otoriter itu biasanya tidak melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis itu ketika pimpinan itu melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan yang bebas. Kepemimpinan yang bebas itu karyawan itu diberi kebebasan. Ya, pimpinan itu tidak mengontrol. Ya, jadi karyawan diberi kebebasan dalam melaksanakan atau mengambil keputusan ya, sesuai dengan keinginannya. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi 3 kepemimpinan ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Tapi yang paling memungkinkan untuk bisa menggerakkan orang itu adalah kepemimpinan yang demokratis. Ketika bawahan itu dilibatkan. Kalau bebas juga terlalu berbahaya karena bisa ya salah dalam pengambilan keputusan. Otoriter itu akan menghasilkan karyawan yang tidak berkembang karena semua diatur oleh pimpinan.
Lalu berikutnya, orang juga mau digerakkan ya apabila terpenuhi kebutuhan fisiologis. Ini menurut Abraham Maslow. Jadi menurut Abraham Maslow itu orang-orang mau disuruh bekerja, mau bekerja dalam sebuah perusahaan itu apabila terpenuhi kebutuhan fisiologis. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Artinya orang mau disuruh bekerja kalau dia kenyang. Orang disuruh mau bekerja, bersemangat bekerja ketika dia punya rumah, punya pakaian. Itu kebutuhan fisiologis. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, ketika karyawan itu memiliki rasa aman dan keselamatan. Orang mau disuruh bekerja kalau di dalam bekerja itu dia merasa aman. Ya. Makanya perlu kita lihat orang-orang yang bekerja misalnya di perusahaan-perusahaan atau di bagian pembangunan, bisa kita lihat itu mereka itu biasanya dilengkapi dengan alat-alat keselamatan. Supaya apa? Supaya karyawan itu mau bekerja karena sudah merasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan prestis, harga diri. Jadi setiap orang mau disuruh bekerja apabila terpenuhi kebutuhan akan prestis atau harga dirinya. Lalu yang terakhir menurut Abraham Maslow itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Artinya setiap orang membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kerja demi mewujudkan cita-cita. Itu kebutuhan ya yang harus dipenuhi supaya orang mau digerakkan bekerja. Itu menurut Abraham Maslow. Ini contoh, ya ini contoh kebutuhan akan keselamatan. Jadi orang mau bekerja misalnya di bagian proyek-proyek biasanya dilengkapi seperti ini. Ini untuk apa? Supaya orang itu merasa nyaman bekerja, sehingga dia bersemangat bekerja. Nah, kalau misalnya orang merasa terancam, tentu dia tidak akan mau bekerja, akan sulit untuk digerakkan. Yaitu menurut Abraham. Lalu berikutnya adalah pengawasan, ya controlling. Pengawasan atau controlling itu adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi tadi ada planning, membuat perencanaan, ada organizing, ya mengorganisasikan orang-orang yang akan bekerja, ada actuating, yang menggerakkan orang-orang supaya mau bekerja, lalu berikutnya pengawasan. Pengawasan atau controlling itu adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatu yang telah tercapai itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak. Ya, itu perlu. Nah, ada beberapa fungsi pengawasan. Kenapa pengawasan itu perlu dilakukan? Yang pertama adalah mencegah penyimpangan. Ya, mencegah penyimpangan. Yang kedua adalah memperbaiki kesalahan dan menindak penyelewengan. Yang ketiga adalah mendinamiskan organisasi dan seluruh kegiatan manajemen. Lalu yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan yang kelima itulah mendidik pegawai supaya itu adalah fungsi dari manajemen. Jadi ada planning, organizing, dan controlling. Lalu berikutnya adalah jenjang manajemen. Jenjang manajemen itu ada 3. Ada top manajemen, ada manajemen menengah, middle management, dan ada manajemen pelaksana atau supervisory management. Siapa itu top manajemen? Top manajemen itu adalah direktur utama, itu pemimpin puncak. Ya. Yang kedua adalah manajemen menengah, middle management. Itu adalah memimpin suatu divisi, itu di bawah top. Lalu yang ketiga adalah manajemen pelaksana atau supervisory management. Inilah manajemen yang menjalankan rencana yang dibuat oleh menengah.
Apa yang menjadi tugas manajemen puncak? Yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Jadi tugas yang pertama dari top manajemen itulah menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Ya. Lalu berikutnya, tugas manajemen menengah, middle. Yang pertama, menjalankan perintah kebijakan yang telah disusun oleh rencana, oleh manajemen puncak tadi. Jadi top manajemen itu merancang, lalu dijalankan oleh middle manajemen atau manajemen menengah. Yang kedua, memberi saran dan rekomendasi kepada manajemen puncak. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Yang keempat, mempersiapkan rencana jangka pendek, yang umumnya disusun hingga 1 hingga 5 tahun. Lalu bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi dan CEO perusahaan. Lalu tugas manajemen pelaksana atau supervisory management. Yang pertama, mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Mengembangkan moral para karyawan, menjaga hubungan baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan, tetapi dia tidak menyusun rencana jangka panjang. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang manajemen, mulai dari pengertian tadi, prinsip manajemen, fungsi manajemen, sampai kepada jenjang manajemen. Terima kasih.